Halo, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya Frida Mainosta Putri. Kali ini di vlog saya tentang kepuasan mahasiswa menggunakan pembelajaran e-learning selama COVID-19. Pembelajaran perguruan tinggi di Indonesia umumnya menggunakan pembelajaran offline dengan tatap muka di kampus. Mahasiswa dan dosen bersama-sama datang ke kampus untuk melaksanakan perkuliahan. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan penutupan semua jenis lembaga pendidikan hampir di seluruh dunia, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa selama pandemi COVID-19 ini, proses belajar mengajar dilakukan dari rumah atau pembelajaran secara online. Pembelajaran online menggunakan e-learning menjadi alternatif satu-satunya yang tersedia dan dinilai paling efektif diterapkan oleh pemerintah agar proses pembelajaran tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Dengan adanya keputusan ini, pendidik dituntut untuk menguasai metode-metode pembelajaran dan teknologi secara bersamaan dalam waktu yang singkat. Hal ini yang menjadi tantangan terbesar proses pelaksanaan sistem pembelajaran e-learning saat wabah COVID-19. Secara keseluruhan, pembelajaran e-learning dapat bermanfaat bagi mahasiswa karena mereka dapat belajar dari mana saja, kapan saja, dan dengan kecepatan mereka sendiri-sendiri. Pembelajaran e-learning adalah konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa menggunakan e-learning selama pandemi COVID-19. Nah, saya melakukan beberapa wawancara terhadap beberapa mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Berikut merupakan cuplikan wawancara yang saya lakukan dengan beberapa mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana tanggapan Anda tentang kondisi COVID-19 saat ini? Saya COVID-19 ini sangat merasakan. Terlihat dari angka penularan yang semakin hari semakin terus bertambah, khususnya di Indonesia itu sendiri. Kemunculan varian baru semakin menambah rentetan keresahan yang dialami oleh masyarakat. Hal ini juga yang telah membuat kita semua sampai detik ini mengalami keterbatasan akses untuk melakukan sesuatu. Karena adanya pandemi ini, proses pembelajaran yang saya lakukan telah berubah dari yang semula itu offline atau tatap muka secara langsung berubah menjadi daring. Menurut saya, kondisi COVID-19 saat ini semakin kesini semakin membuat perekonomian di Indonesia ini semakin menurun. Namun pemerintah saat ini sudah melakukan vaksinasi yang semoga nantinya akan berjalan dengan lancar dan kondisi Indonesia ini kembali normal seperti biasanya. Menurut saya, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi dan sebagai masyarakat biasa, saya hanya bisa melakukan apa yang saya lakukan sesuai dengan anjuran pemerintah, seperti menjaga jarak, terus pakai masker, dan lain. Pertanyaan yang kedua yaitu, dampak apa yang kalian rasakan tentang adanya COVID-19 dalam proses pembelajaran? Nah, kita harus kuliah secara virtual, tidak bisa bertemu dengan teman kuliah, bisa mengganggu kesehatan mata yang harus menatap laptop selama berjam-jam. Dapat membuat beban saya menjadi lebih berat karena dalam pembelajarannya COVID-19 ini menggunakan pembelajaran online yang menurut saya itu sangat membosankan. Dan di sisi tugas, dalam pembelajaran online ini tugasnya tidak dapat diperkirakan jumlahnya.
dampak yang saya rasakan ada dampak positif dan juga negatifnya. Dampak positifnya kita dapat mengakses pelajaran dengan mudah dari rumah, dan dampak negatifnya kita kurang memanfaatkan waktu belajar dari rumah, lebih sering bermain-main mungkin. Menurut saya proses pembelajaran dengan adanya pandemi COVID-19 ini itu sangat terhambat. Terlebih lagi saya adalah mahasiswa pendidikan Jismani, yang dimana pembelajaran kuliah praktek itu lebih banyak daripada pembelajaran materi, sehingga terpaksa pembelajaran itu dilakukan secara daring, yang dimana pembelajaran daring itu pastinya kurang bisa maksimal seperti pembelajaran luring pada umumnya. Hambatan-hambatan yang saya rasakan saat melakukan perkuliahan secara daring itu yang pertama adalah kurang bisa maksimalnya pemenuhan tugas praktek karena kurang adanya kelengkapan dan peralatan untuk pemenuhan tugas praktek tersebut. Yang selanjutnya kurang maksimalnya pemberian materi dosen kepada mahasiswa, belum lagi jika terkendala oleh jaringan-jaringan. Dan yang paling memberatkan adalah pemberian tugas di setiap pertemuan pada masing-masing mata kuliah untuk pemenuhan jam proses pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, menurut kalian efektifkah pembelajaran e-learning selama pandemi COVID-19? Menurut saya, pembelajaran dalam jaringan atau e-learning sudah tidak efektif digunakan di masa pandemi COVID-19 ini. 1 tahun lebih siswa sudah melaksanakan e-learning, dan berdasarkan observasi saya, pembelajaran e-learning di beberapa sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa sekolah hanya memaknai pembelajaran e-learning sebagai pemberian tugas online dan pengumpulan tugas ke sekolah. Oleh karena itu, pembelajaran yang efektif digunakan di masa pandemi ini adalah blended learning, yaitu menggabungkan pembelajaran e-learning dengan pembelajaran luar jaringan atau tatap muka. Tentunya, pembelajaran tatap muka ini tetap mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan siswa dan guru-gurunya. Menurut saya efektif, tetapi apabila e-learning untuk pengaksesannya lemot karena banyak yang mengakses, itu dapat mengurangi jam pembelajarannya, sehingga menjadi salah satu hambatan dalam menggunakan e-learning. Pasti ada positif dan negatifnya. Untuk positifnya bisa melakukan kuliah di mana saja. Untuk negatifnya sulit untuk memahami, apalagi dalam materi skill atau praktek. Menurut saya kurang efektif karena fokus dari mahasiswa tersebut bisa terbagi-bagi, khususnya jika sinyalnya itu kurang baik, maka hal tersebut akan mempengaruhi mahasiswa dalam menerima pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang keempat, yaitu selama pembelajaran e-learning semangat belajar Anda menurun atau semakin meningkat, dan berikan alasannya. Jawabannya adalah tergantung sinyal. Jadi kalau seumpamanya sinyalnya itu baik, pasti semangat belajar saya akan meningkat. Nah, kalau ada kendala sinyal saat hujan turun, itu biasanya semangat belajar saya menurun. Saya lebih dominan untuk turun karena pembelajaran dominan untuk mengerjakan individu, hanya bisa melihat lewat virtual dan tidak ada teman sebagai pemicu semangat untuk mengerjakan tugas. Semangat saya lumayan meningkat dari pembelajaran daring sebelumnya karena di semester ini teman-teman saya sudah mulai kompak untuk saling mendukung, dan juga dosen saya selalu memberikan semangat ketika pembelajaran berlangsung. Semangat belajar saya menjadi menurun karena selama pembelajaran saya sama sekali tidak bertemu dengan teman saya secara langsung, dan hal tersebut tentunya akan mempengaruhi semangat saya dalam belajar. Kemudian pertanyaan yang kelima, yaitu platform apa yang sering kalian gunakan selama pembelajaran e-learning selama pandemi COVID-19 ini? Kemudian pertanyaan yang keenam, yaitu menurut kalian pembelajaran e-learning yang bagus itu seperti apa?
Tentu saja pembelajaran yang bagus itu pasti menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan saat ini feedback dari mahasiswa menurut saya kurang bagus karena mungkin banyaknya kendala dari pembelajaran online yang dilakukan seperti suara terputus-putus atau yang lainnya, sehingga menimbulkan banyak mahasiswa kurang memahami materi yang diterima atau yang disampaikan oleh dosen tersebut. Yang bagus mungkin dengan Zoom karena kita lebih paham seperti sama dengan tatap muka, dan selain itu bisa juga menambah tugas di Google Classroom atau platform yang lain. Menurut saya pribadi, proses pembelajaran e-learning yang bagus itu adalah di mana proses pembelajaran atau rencana pembelajaran itu sudah direncanakan secara matang, sehingga penyampaian materi pembelajaran itu dapat disampaikan secara jelas dan mudah dipahami oleh pembelajar atau mahasiswa, bukan dengan hanya pemberian tugas di setiap masing-masing mata kuliah di setiap pertemuan. Tapi menurut saya pribadi terdapat 3 hal. Yang pertama yaitu manajemen waktu yang baik. Seperti ketika waktunya masuk pembelajaran, ya guru harus standby masuk, dan ketika pembelajaran sudah selesai, ya harus segera diselesaikan, tidak molor. Yang kedua, sarana dan prasarana yang mumpuni seperti sinyal, perangkat laptop atau handphone seperti itu. Dan yang terakhir adalah perangkat pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan tentunya membuat pembelajaran berpusat kepada siswa atau mahasiswa. Pertanyaan yang ketujuh, yaitu puaskah kalian menggunakan pembelajaran e-learning selama perkuliahan? Saya puas menggunakan e-learning karena dapat menghemat biaya pengumpulan tugas. Yang biasanya menggunakan hard file atau di print, sekarang bisa menggunakan soft file yang langsung bisa dikirim ke e-learning, sehingga menghemat biaya untuk mengeprint tugas tersebut. Saya cukup puas menggunakan Sipejar UM selama pembelajaran daring. Semoga tetap memberikan fitur-fitur yang menarik supaya semua mahasiswa tidak bosan menggunakan e-learning Sipejar ini. Menurut saya kurang puas, karena terdapat beberapa mata kuliah yang akan mudah dimengerti mahasiswa apabila pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau di luar jaringan. Selain itu, di semester 6 terdapat beberapa praktek mengajar. Karena sekarang semua berbasis online, praktek mengajar pun berbasis online, dan itu menyulitkan mahasiswa. Tentu saja dengan pembelajaran e-learning ini merasa kurang puas karena terkendalanya sinyal yang pertama itu, sehingga mengakibatkan delay suara atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, tidak adanya tatap muka secara langsung sehingga membuat penyampaian itu kurang maksimal. Pertanyaan yang terakhir adalah, menurut kalian lebih baik menggunakan pembelajaran offline atau tatap muka, atau menggunakan pembelajaran e-learning selama perkuliahan, atau dua-duanya sama-sama bagus? Menurut saya dari pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran e-learning ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai contoh, untuk pembelajaran tatap muka, kelebihannya adalah kita lebih bisa untuk memperluas jaringan dengan teman-teman, dan juga kita lebih jelas dalam mendengarkan penjelasan dosen. Untuk kekurangannya, menurut saya kalau pembelajaran tatap muka lebih banyak mengeluarkan biaya. Contohnya untuk biaya kos, biaya transport, dan juga biaya makan untuk sehari-hari. Selanjutnya mengenai pembelajaran e-learning, kelebihannya dapat dilakukan di mana saja dan juga kapan saja. Juga dapat menghemat biaya pengeluaran, karena kalau e-learning tentu kita kan tidak usah membayar kos, tidak usah memikir biaya transport, tidak usah mikir biaya makan dan sebagainya. Untuk kekurangannya, beberapa mahasiswa memiliki koneksi internet yang buruk. Nah,
tidak semua dosen dapat memahami alasan tersebut. Nah, menurut saya di sini lebih baik menggunakan pembelajaran tatap muka secara langsung atau offline. Karena kalau kita menggunakan online seperti yang kita lakukan saat ini, hasilnya itu sangat tidak efektif. Apalagi untuk mahasiswa atau siswa yang rumahnya berada di pelosok atau tidak di daerah perkotaan yang sinyalnya itu sangat susah. Nah, hal tersebut tentu akan menghambat proses pembelajaran. Selain itu, dengan pembelajaran online pun belum tentu apa yang disampaikan oleh para guru atau para dosen itu sampai ke mahasiswa atau ke siswa. Karena seperti yang saya alami saat ini, banyak mahasiswa ataupun siswa yang dalam pembelajaran dia join dalam suatu Zoom atau suatu Meet atau atau aplikasi pembelajaran lain, namun sebenarnya dirinya itu malah tertidur. Nah, itu sangat menyedihkan sekali. Nah, menurut saya sampai saat ini pun masih lebih bagus menggunakan pembelajaran secara langsung, secara tatap muka. Oke, baik teman-teman semua, masih stay di vlog saya kali ini ya. Baik, berdasarkan cuplikan wawancara yang saya lakukan beberapa waktu lalu, terdapat perbedaan pendapat dari masing-masing mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Rata-rata mahasiswa mengaku puas dengan menggunakan e-learning saat perkuliahan selama pandemi COVID-19 ini. Namun, puasnya mahasiswa itu juga harus disertai dengan dosennya juga harus tetap menjelaskan atau memberikan materi terkait materi mata kuliah. Kemudian juga diberikannya tugas yang tidak menumpuk atau tidak terlalu banyak. Dan mahasiswa juga merasa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran dengan penggunaan e-learning itu dengan platform yang berbeda-beda, tidak hanya menggunakan itu saja. Banyak mahasiswa dari perguruan tinggi itu sudah mempunyai platform universitas masing-masing, sehingga pihak kampus harus lebih memanfaatkan platform dari universitas itu menjadi lebih inovatif dan kreatif lagi. Baik, itu saja vlog dari saya tentang kepuasan mahasiswa menggunakan pembelajaran e-learning selama COVID-19. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di vlog saya berikutnya.